Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Saya Naureka Salfadila dengan NIM I1A024019. Saya Chanebila Bahtiar dengan NIM I1A024020. Saya Chelsea Hamida dengan NIM I1A024021. Saya Sidna Maidinal Amali dengan NIM I1A024022. Dan saya Nikmatul Khairiyah dengan NIM I1A024023. Selamat menonton. Video kali ini, aku akan menjelaskan materi biomedis 2 sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan saluran yang paling awal sistem pencernaan manusia. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut, makanan akan mengalami 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik yang melibatkan gigi yang ada di dalam mulut dan pencernaan kimiawi yang melibatkan bantuan enzim. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berotot dengan panjang 25 cm yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Pada ujung saluran kerongkongan setelah mulut terdapat daerah yaitu faring. Dan di daerah tersebut terdapat klep yang mengatur makanan supaya tidak masuk ke trakea, yang disebut epiglottis. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah organ sistem pencernaan manusia yang sangat penting karena memiliki banyak fungsi. Fungsi utama lambung seperti membunuh mikroorganisme dalam makanan. Lambung memiliki 4 bagian utama, yaitu yang pertama, kardiak. Perbatasan dengan esofagus oleh otot sphincter esophageal. Kedua, ada fundus, bagian membulat di atas sebelah kiri. Ketiga, ada badan. Badan adalah bagian terbesar yang ada di lambung. Keempat, ada pilorus, yaitu bagian bawah yang menyempit perbatasan dengan usus halus oleh otot sphincter esophageal. Di lambung terjadi proses pencernaan kimiawi yang melibatkan enzim. Yang pertama, asam klorida atau HCl. Yang kedua, pepsin. Yang ketiga, renin. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan organ terpanjang dari sistem pencernaan yang strukturnya berongga, berbentuk tabung, memiliki panjang 3-5 meter dengan diameter sekitar 2,5 cm. Usus halus berada di bagian bawah rongga perut, di bagian kaudal lambung, dan usus besar melingkupinya. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, ada usus kosong atau jejunum. Yang ketiga, ada usus penyerapan atau ileum. Di usus halus hanya terjadi proses pencernaan kimiawi yang melibatkan enzim. Yang pertama, enzim aminopeptidase mengubah ikatan peptida di ujung protein. Yang kedua, ada enzim erepsin atau peptidase mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino bebas. Yang ketiga, ada enzim enterokinase mengaktifkan enzim tripsinogen menjadi tripsin. Keempat, ada enzim maltase mengubah maltose menjadi glukosa. Yang kelima, ada enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Keenam, ada enzim surukasa mengubah surukasa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kelima, pankreas. Pankreas adalah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang 12-18 cm. Fungsi pankreas terbagi menjadi 2, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Yang keenam, hati.
Hati secara resmi bukanlah bagian dari sistem pencernaan, melainkan bagian yang mendukung proses pencernaan. Tugas utama hati adalah memproses zat-zat yang diserap oleh usus kecil dan menghasilkan bahan-bahan kimia yang diperlukan. Yang ketujuh, kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berbentuk seperti buah pir yang terletak di bawah hati. Fungsinya adalah menyimpan dan mengonsentrasi empedu sebelum dilepaskan ke usus 12 jari untuk membantu proses pencernaan lemak. Yang kedelapan, usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari saluran pencernaan, dimulai dari ujung ileum hingga anus, dengan panjang sekitar 1,5 meter. Yang kesembilan, rektum. Rektum adalah ruangan berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Rektum terletak di dalam rongga panggul, di antara otot perut dan dasar panggul. Rektum memiliki panjang 6 inci. Saat sisa makanan melintasi usus besar menuju rektum, sisa makanan akan terkumpul di rektum sampai saraf, memicu dorongan untuk buang air besar. Yang ke-10, anus. Anus merupakan tempat berakhirnya saluran pencernaan. Peranan anus. Peranan anus dalam sistem pencernaan amatlah vital, karena berperan sebagai saluran fases keluar dari badan. Organ ini terletak di bagian bawah rektum, yang merupakan bagian berakhir dari usus besar dan terletak di ujung sistem pencernaan. Anus memiliki panjang 2 in yang terletak dari otot dasar panggul dan 2 asfinter anal, internal dan eksternal. Inilah beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, ada sariawan. Kedua, ada penyakit reflux gastroesophageal atau GERD. Ketiga, ada gastritis atau radang lambung. Keempat, ada diare. Kelima, ada konstipasi atau sembelit. Yang keenam, peradangan pada kandung empedu atau kolesistitis. Yang terakhir atau ketujuh, ada hepatitis. Inilah cara menjaga sistem pencernaan. Yang pertama, menerapkan pola makanan yang sehat. Yang kedua, mencukupi kebutuhan air dalam tubuh. 3, olahraga yang teratur. Keempat, mengunyah makanan dengan baik. Sampai sini dulu untuk penjelasan animasi dari materi biomedis 2, sistem pencernaan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.